Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General. Bung, barusan saya mendapat kabar dari radio BBC London bahwa Jepang mengalami kekalahan terhadap Sekutu. Berarti Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus segera memisahkan golongan tua. Drama Bung Karno segera memperpanjangkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali Soekarno. Tetapi jangan biarkan PPKI memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Dikarenakan PPKI dibentuk oleh Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang terhadap kemerdekaan. Maka dari itu kita semua harus sepakat menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak bangsa. Mari kita mendesak Soekarno untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memberitahu anggota pemuda lainnya untuk memutus Jepang. Baik. 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Dua Kusuma Sumantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Silakan masuk. Baik. Silakan duduk. Saya baru mendapat kabar dari radio BBC London di Bandung. Saya dan para golongan pemuda mengadakan rapat dan para pemuda setuju bahwa Bung Hatta dan Bung Karno menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja proklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus bicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI nanti. Kita tidak bisa berdiskusi dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan harus kita raih tanpa campur tangan negara lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena rapat PPKI adalah badan yang bertugas dalam kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan itu? Bahkan Jepang sendiri sudah kalah dalam perang dunia. Mana kekuatan segelintir yang bisa membuktikan untuk mengalahkan armada Jepang? Itu mustahil. Tunjukkan padaku mana penduduk yang kau perhitungkan itu. Apa tindakanmu jika anak-anak dan wanita terlibat dalam pertumpahan darah itu? Bagaimana bisa kita berdiri di atas kemerdekaan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri, semakin cepat pula kita menghentikan penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar.
Baiklah, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Para pemuda memasak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah mengatasi para pemberontak yang mulai berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan pada sidang DKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semua ini akan berantakan. Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk memujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul tepat 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Bapepti, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Singgih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami datang ke sini dengan maksud untuk membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud saudara ini? Ya, kami akan bawa kalian untuk diasingkan agar tidak terjadi ancaman dan terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak segera ikut agar keselamatannya terjamin. Baiklah, akan saya ajak mereka. Pulangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana mereka berada. Aku akan menjamin keselamatannya saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selama-lamanya pada pukul 12 siang. Baiklah, kalau gitu saya kasih tahu tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakini para pemuda untuk tidak buru-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Tapi hari sudah gelap. Jepang tidak mungkin membiarkan kita melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu kita ingin membahas proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Waalaikumsalam. Kedatangan saya ke sini untuk menjemput kalian ke rumah Laksamana Maeda di tempat kediaman Insinyur Soekarno dan Bung Hatta.
baiklah, kita semua akan ikut. Baiklah. Tunggu dulu, bagaimana kita akan memperhatikan kemerdekaan di rumah laksanaan Pak? Tenanglah, selama kalian ada berada di rumah saya, akan terjamin keselamatan. Baiklah, di ruangan mana kita akan memproklamasi? Silakan dirombongkan, silakan pergi bersama aku. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian untuk proklamasi yang akan kita bahas hari ini? Sikap waktu, saya bisa memiliki konsep teks proklamasi. Sediakan pembacaannya. Baiklah, dengan senang hati. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembukaan kekuasaan diselenggarakan dengan cara dan dalam bentuk singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 85. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi kita ambil dari bahasa yang berbeda? Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Baik, kami setuju. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Namun, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu, dengan senang hati. Sesudah naskah proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, mereka dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, sudah menemani saya di saat yang menguraskan pikiran ini. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah menyiapkan proklamasi yang akan berlangsung? Nanti kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringinya lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Tapi kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, kenapa sampai lupa? Apakah Ibu bersedia menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya tidak apa-apa. Tentu saja tidak. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, dan ibu ada ide bagaimana kita menamakan sang saka merah putih? Ide yang bagus. Nanti nama benderanya Sang Saka Merah Putih Berlian. Ya sudah, bawa bersiap sana, Bu.
nanti akan Bapak sampaikan dulu. Baik. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 diadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Bukti tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan suatu kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan meninggalkan Anda. Suasana menjadi hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno dengan suaranya yang lantang dan mantap pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Maju, jalan, henti, gerak, hadap kanan, hadap kiri, gerak. Bendera siap. Pada sang saka merah putih. Hormat. Gerak. Go. Drop. Hadap kanan kiri, gerak. Kepada bendera sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, maju, jalan.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Begitulah peristiwa tersebut selesai.